Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Laura bersama dengan Nul di samping rumahnya, lebih tepatnya di kolam renang, bahkan dari awal pindah sama sekali tidak pernah. Laura lihat karena dirinya juga sangat sibuk di rumah sakit. Laura membiarkan Nul bermain di pinggir kolam dengan dirinya yang berada di samping Nul. Udah 1 jam, gak mau udahan? Tanya Laura. Ia menatap ke arah Nul yang masih bermain dengan 2 bebeknya di samping kolam. Nul menggeleng, ia masih ingin berada di sini. Nanti masuk angin, udah yuk, kata Laura. Laura langsung menggendong Nul, membuat anak itu terpekik kaget. Dan agar tidak membuatnya nangis, Laura malah menggelitiknya. Alhasil, Nul tertawa. Enak gak? Tanya Laura. Dan dijawab gelengan kepala oleh Nul, juga tawanya yang renyah. Laura tertawa ternyata begitu menyenangkan. Ada anak kecil di rumahnya. Rasanya waktu harusnya berhenti saat dirinya dengan Nul, agar dia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak ini. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Laura dan Nul turun ke bawah. Sudah ada Ibu Dewi di sana. Ibu perlu dibantu? Tanya Laura. Gak usah mbak, sudah hampir selesai, kata Ibu Dewi. Laura menyalakan televisi. Tidak lama setelah itu Alan pulang membawa paper bag dari tangannya. Ia menyapa Nul yang sedang menonton televisi. Awalnya Nul masih marah, akan tetapi begitu Alan menunjukkan apa yang dirinya bawa, senyum Nul mengembang. Bilang apa? Terima kasih Uncle Alan, kata Nul. Udah gak marah kan? Suka gak Nul? Tanya Alan. Saya gak ikut makan malam, ada urusan, kata Alan yang kali ini menatap ke arah Laura. Laura mengangguk, tanpa berniat untuk menanyakan urusan apa yang akan Alan kerjakan malam ini. Alan berlalu begitu saja saat Laura dan Nul sedang makan malam. Pukul 9 malam Laura sama sekali tidak bisa memejamkan matanya, sedangkan Nul sudah tertidur pulas. Kenapa? Lo galau ya? Tanya Kirara. Begitu Laura duduk di kursi depannya. Gak ada, tapi menurut lo ya Ki, gue sama Alan bisa bareng-bareng gak sih? Gue ragu. Bisa dong, kan baru 3 minggu dan kalian menikah karena perjodohan, jadi butuh waktu kan? Gue capek, wajar gak sih? Wajar, capek itu wajar Ra, tapi kalau capek kan harus istirahat kan? Lo sama Alan ada masalah ya? Nggak tahu, gue juga gini-gini aja, kayak ya udah kita berdua hidup sendiri-sendiri meskipun satu rumah. Makan ini, makan ya, kata Kiara. Kalau melihat perubahan wajah Laura yang murung, ayam goreng, ramen, dan kentang yang didekatkan kepada Laura. Kiara menghela napasnya, dia tidak mengenal Alan, jadi yang ia bisa lakukan adalah membuat Laura tidak begitu memikirkan. Makan banyak, kata Kiara lagi. Laura pun sama, ia menghela napas. Setelah dari kafe dan Kiara pun sudah pulang dalam perjalanan Laura menghembuskan nafasnya berkali-kali. Hingga akhirnya taksi yang ia tumpangi sudah berhenti di depan rumahnya. Begitupun dengan Alan yang rupanya juga baru saja pulang. Laura berlalu masuk begitu saja, entahlah dirinya tidak mood bertemu dengan Alan. Alan melihat ke arah Laura yang sudah masuk duluan. Hari ini Laura membawa Nul untuk datang ke rumah orang tuanya karena mereka baru saja pulang dari Jerman. Laura menyuruh Nul untuk duduk di sofa sedangkan Laura dan Mama Jessie mengobrol di dapur. Mama tahu kalau Alan sudah punya pacar? Tanya Laura begitu langsung pada intinya. Jessie terkejut dengan perkataan Laura. Kamu tahu? Tanya Jessie berbalik pada Laura, membuat Laura menatap ke arah Jessie dengan tatapan yang lebih serius. Jessie mengangguk kecil. Kenapa nggak bilang sama aku? Mama kenapa? Ada masalah? Apa sampai jodohin aku sama cowok yang sudah punya pacar? Kata Laura dengan nada yang cukup tinggi, membuat Jessie yang merasa dirinya harus dihormati tidak terima. Alan itu yang terbaik untuk kamu, kata Jessie dengan nada yang lebih tinggi daripada Laura. Enggak, Mama ngerti apa sih Ma? Mama selalu gitu, semuanya yang terbaik untuk aku. Malah jadinya beban untuk aku, kata Laura. Ia sudah di ujung amarahnya. Laura kecewa ternyata bahkan orang tuanya tahu jika Alan sudah memiliki seorang kekasih. Plak, tamparan itu berhasil mendarat di pipi Laura, membuat dirinya hampir saja terhuyung saking kerasnya.
Papa datang begitu mendengar bahwa anak keduanya ini dengan tidak sopan membentak istrinya. Papa pernah ajarkan kamu jadi anak kurang ajar seperti ini? Pertanyaan itu keluar dari mulut Raymond, begitu tenang, akan tetapi menusuk. Laura menatap ke arah keduanya bergantian, menatapnya dengan penuh kecewa. Mertua aku tahu kalau Alan punya kekasih, tanya Laura dengan nada lirih. Jesse mengangguk, dan saat itu juga lututnya sudah lemas. Ia benar-benar dalam posisi yang tidak bisa diutarakan. Laura mau cerai, katanya. Bangun, itu bentakan dari Raymond, selaku sang papa yang sudah muak dengan keadaan seperti ini. Bangun Laura, katanya sekali lagi membuat kaki Laura yang memang sudah lemas terpaksa harus bangun dengan tumpuan meja. Lihat mata papa, tidak ada cerai sampai kapanpun, katanya dengan penekanan di setiap kosakatanya. Dan saat itu juga Raymond menarik Jesse untuk menjauh dari Laura, meninggalkan anaknya yang sekarang entahlah rasanya sudah seperti ingin mati saat ini juga. Penampilan Laura sudah terlampau acak-acakan pun sama dengan hatinya yang berantakan. Laura mengenadahkan pandangannya ke atas, ingin meredakan air matanya yang keluar begitu saja tanpa ia suruh. Menyedihkan, kondisinya benar-benar menyedihkan. Laura dengar ada deru nafas di sampingnya, dan dapat ia lihat juga bahwa Alan berdiri tidak jauh darinya menatap kepadanya dengan tatapan yang sama sekali tidak bisa Laura artikan. Laura tertawa namun tawanya sumbang penuh pedih. Ceraikan aku Alan, aku tidak butuh waktu 60 harimu, kata Laura akhirnya. Ia benar-benar menyerah untuk itu. Gak bisa, ternyata semuanya gak semudah itu untuk bercerai Laura. Alan mengatakan hal seperti itu seolah dirinya menahan Laura untuk tetap tinggal dengannya. Kamu mau menyakitiku seberapa dalam lagi? Aku tanya. Bahagia dengan pasanganmu, bukan aku. Laura menatapnya penuh mohon, akan tetapi Alan menggelengkan kepalanya. Ayo pulang, kata Alan seolah mengalihkan pembicaraan mereka, tidak ingin membahas ini lebih lanjut. Aku pulang sendiri, kata Laura, lalu ia merapikan rambutnya dan menggandeng tangan Noel yang berada di sofa, sedang bermain dengan mobil-mobilan yang anak itu bawa. Laura melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, mengelilingi kota tanpa tujuan, hingga akhirnya mobilnya disalip dan dihadang oleh mobil Alan yang ternyata juga mengikuti dirinya sedari tadi. Buka Laura, kamu tahu bahaya. Di dalam sana ada ponakan saya, kata Alan. Laura membuka pintu mobilnya. Noel pulang bareng Uncle Alan mau? Tanya Laura menatap ke arah Noel yang menggelengkan kepalanya. Pindah mobil aja boleh, soalnya mobil ini mogok, kata Laura berbohong. Pada akhirnya Noel mengangguk dan Laura membukakan pintu untuk Noel dan menyuruh anak itu menghampiri Alan. Saya tunggu di rumah untuk bicara, kata Alan pada akhirnya menyerah. Ia menggendong Noel untuk masuk ke dalam mobilnya dan Laura yang menatapnya dengan air mata sudah mengendang di pelupuk matanya. Laura kembali menjalankan mobilnya, kala Alan sudah pergi dari depan mobilnya. Laura tidak pulang, akan tetapi ia pulang ke apartemen milik Kiara. Kiara membiarkan Laura untuk menangis di kasurnya meluapkan apapun yang ingin Laura luapkan. Ini sudah hampir 1 jam Laura masih menangis dan menggulung dirinya di balik selimut milik Kiara. Mau makan apa? Tanya Kiara yang tidak ada jawaban sama sekali. Nangisnya nanti lagi dong, Ra. Sekarang makan dulu, biar lebih bertenaga, kata Kiara. Gue gak mau, Ki. Ya udah, gue pesen makan dulu deh, habis itu makan ya. Laura tak menjawab apapun dan Kiara yang kembali pada kursi samping meja kerjanya. Kiara sibuk memilih makanan setelahnya. Ia kembali beralih naik ke atas kasur dan menarik selimut Laura. Gue beneran ikut nangis kalau lo kayak gini, Ra. Serius, kali ini gue gak bohong, kata Kiara dan perlahan berhasil membuat Laura membuka selimut. Beruntungnya Laura mempunyai teman seperti Kiara. Tenang ya, Tuhan gak tidur. Yang terjadi hari ini mungkin akan diganti yang lebih indah lagi. Laura, siapapun memang seharusnya gak boleh nyakitin lo, tapi kita gak bisa membuat semua orang suka sama kita. Hari ini kita hidup, besok kita hidup jadi meskipun banyak buruk, harus tetap diambil yang happy supaya lo bisa berada di hari-hari selanjutnya, kata Kiara. Gue doain lo dapat yang lebih baik lagi, dengan orang yang lebih tepat, dengan hati yang tidak akan nyakitin lo. Lo gak sendirian, Ra. Ada gue selalu ada. Ada gue di samping lo, kata Kiara lagi. Kiara, panggil Laura untuk kesekian kalinya. Thank you, kata Laura lagi dan diangguki oleh Laura.
Jangan nangis, lo boleh kok tidur di sini, jangan pulang kalau nggak siap ketemu Alan. Laura memang sudah berniat untuk menginap di rumah Kiara sampai besok. Di sisi lain, Alan gusar. Entah mengapa hatinya gusar ketika ia menunggu Laura, akan tetapi perempuan itu tidak pulang. Bahkan sampai malam Laura tidak membuka pintu depan, hingga akhirnya Alan memilih untuk mengunci pintunya dan masuk ke ruang kerjanya. Sedangkan Laura hingga larut malam bersama dengan Kiara mengobrol banyak tentang hal apapun. Pagi harinya Laura datang ke rumah sakit seperti biasa, dan sepertinya Alan tidak menyerah untuk pagi ini, karena dirinya harus bertemu dengan Alan yang sudah berdiri di depan ruang poli prakteknya. Laura tidak bisa jika semuanya secepat ini. Ia ingin melangkahkan kakinya untuk pergi, akan tetapi Alan sudah keburu menahannya, membuat langkah kaki Laura tertahan begitu saja. "Laura," panggilnya. "Kita harus bicara kan?" katanya dengan akhirnya menarik lengan Laura untuk ke taman depan rumah sakit yang lebih sepi. "Sebelumnya saya minta maaf karena sudah menyembunyikan semuanya, Laura. Saya memang punya seorang kekasih dan saya nggak bisa meninggalkan dia. Saya tidak punya maksud untuk menyakiti kamu, Laura. Saya cabut perkataan saya mengenai 60 hari. Kamu istri saya dan tidak bisa saya ceraikan begitu saja karena keluarga kita." Ini masih pagi, akan tetapi kepala Laura sudah dibuat menjadi sangat pening sekarang. "Mau kamu apa, Alan?" tanya Laura, akhirnya dengan napas yang tercekat karena dadanya sudah terlanjur sesak. "Tidak ada, Laura. Cukup jadi istri saya seperti biasa. Tidak perlu untuk mencintai saya." "Salah, Alan. Kamu salah karena cinta Laura padamu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Semuanya sudah percuma jika harus dilanjutkan, kan? Laura bukan satu-satunya yang Alan mau, dan pernikahan mereka memang tidak bisa diselamatkan." "Terus, kekasihmu bagaimana? Dia tahu kamu sudah menikah. Bagaimana perasaannya kalau dia tahu?" "Cukup aku yang kamu sakiti, Alan," kata Laura. "Dia nggak tahu, dan aku mohon ke kamu jangan kasih tahu dia. Dia sakit, Laura. Aku nggak bisa tinggalin dia sendirian," kata Alan yang melemah. Ia pun sama halnya dengan Michelle, yang selalu dalam ketakutan karena mereka sama-sama dibayangi rasa takut jika Michelle dipanggil Tuhan tiba-tiba. "Kamu tahu dia sakit, tapi kamu juga sakitin dia," cibir Laura. Belum sempat Alan menjawab perkataan Laura, akan tetapi ponselnya terdengar, membuat Alan langsung melihatnya. Najendra menelpon. Alan itu artinya ada apa-apa karena Najendra selalu meminta bantuan ke Alan jika ada apa-apa dengan Michelle. "Kenapa, Nak? Rumah sakit? Rumah sakit mana?" tanya Alan. "Kakak langsung ke sana, tenang ya, Nak." Alan bangkit dari duduknya, raut wajahnya benar-benar khawatir. "Michelle ada di rumah sakit ini. Maaf, Laura. Maaf sekali lagi, saya harus pergi," kata Alan yang langsung berlari ke arah UGD. Laura melihatnya bagaimana punggung Alan yang kian menjauh, termakan oleh jarak, dan Alan lah yang membuatnya. Michelle, nama itu benar-benar nama kekasih dari Alan. Laura sudah selesai dengan tugasnya. Ia pulang terlalu larut karena dia juga merupakan dokter emergensi yang memiliki shift di UGD. Laura lihat bahwa Alan menenteng satu kantong plastik di tangannya. Langkahnya tampak gontai membuat perhatian Laura ke arah Alan. Mata mereka saling tatap untuk beberapa detik. Alan meraih tangan Laura. Kepala Alan sudah ingin meledak rasanya. Matanya sembab seperti habis menangis, membuat Laura menatapnya dengan iba. Dan sekarang disinilah mereka berdua di kursi taman rumah sakit seperti yang tadi pagi. "Sakitnya makin parah, Ra. Aku nggak tahu sampai kapan dia bertahan," kata Alan. "Dia sakit apa?" "Jantung bawaan. Aku nggak paham istilah dokternya, tapi itu yang aku tahu." Laura meringis mendengarnya. Pasti begitu menyakitkan dan penuh ketakutan. "I hope she's okay sampai tua," kata Laura, dan diangguki oleh Alan, dan juga diaminkan dalam hatinya. "Jangan telat makan," kata Laura, membuat Alan menolehkan pandangannya. "Kamu pulang ke rumah?" "Aku ke Kiara, sampai nanti hatiku sudah siap untuk ini semua." "Kamu dokter kan, Ra? Aku lihat kamu nangis ketika pasien kamu meninggal." "Sama kayak aku, Ra. Aku takut untuk hari esok karena aku punya seseorang yang aku cinta. Bisa dipanggil kapan saja sama Tuhan." "Aku memang dokter, Alan. Tapi seorang dokter juga tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri." "Sudah larut, aku harus pulang dan kamu harus istirahat. Jaga kesehatanmu sebelum jaga orang lain." Laura bangkit lalu pergi meninggalkan Alan yang wajahnya sudah sangat lusuh. Alan benar-benar kacau.
Dari awal perjodohan ini, Alan tahu bahwa dirinya tidak bisa membatalkannya, bercerai atau apapun, karena ini sejujurnya adalah perjodohan antar bisnis kedua orang tua mereka. Akan tetapi Alan terlalu nekat untuk mengiyakan semuanya. Nol sudah dengan Bella, dan sekarang Laura juga kalau pulang kerja memilih untuk ke Kiara. Sahabatnya itu tidak mengeluh sama sekali ketika Laura tinggal di apartemennya sudah 3 hari ini. Akan tetapi hari ini Papa Laura menelpon dan meminta Laura untuk pulang ke rumah. Raymond dan Jessie sudah duduk di ruang tamu. "Kenapa kamu kabur?" tanya Raymond begitu Laura sudah berada di ruang tamu. "Jawab Laura, kenapa kamu kabur? Kenapa kamu mempermalukan Papa?" "Kenapa Papa malu? Kenapa harus malu? Laura cuma butuh waktu, kenapa kalian gak kasih ruang Laura untuk nafas sedikit? Papa tahu gak sakitnya hati Laura kayak gimana? Papa ngerti gak kalau anak Papa ini kesakitan? Kenapa masih aja egois?" tanyanya. Nadanya melemah di akhir kalimatnya. "Bersikap baik sebagai istri dan anak Laura. Kamu tanpa Papa bukan apa-apa, dan kamu tanpa Alan juga seorang dokter biasa," kata Papa. "Papa pulang. Jangan pernah kabur dari rumah ini, Laura. Selesaikan di dalam rumah, bukan malah kabur ke teman kamu," kata Papa, yang mana dijawab apapun oleh Laura. Mama yang seharusnya lebih dekat dengan anak perempuannya namun nyatanya sama. Mama tidak bisa menghentikan Papa dan tidak bisa menenangkan hati Laura. Laura kebingungan sendiri, kepalanya begitu bising. Sendirian, tidak ada orang di rumah ini. Pukul 2 malam, Alan pulang ke rumah. Entah apa yang membuat laki-laki itu memilih pulang daripada menunggu Michelle di rumah sakit. Alan lihat bahwa ada Laura di rumah. Ia menghela napasnya berat. Ternyata suasana seperti ini semakin membuatnya tidak nyaman. Alan mengetuk pintu yang sama sekali lagi. Tidak ada suara apapun. Dan pada ketukan ketiga pun sama. Alan mengucapkan izin dalam hatinya. Ia pelan-pelan membuka pintu kamar Laura. "Laura?" Panggilan itu membuat Laura menoleh. Ia buru-buru hapus air matanya. "Lagi apa?" "Nggak ada, nggak ngapa-ngapain." "Alan?" Panggilan itu membuat Alan menoleh ke arah Laura. "Ayo tetap lanjutin 60 hari itu. Tetap jadi Alan yang gak peduli dan cuek sama aku. Setelah itu mari kita menjadi asing lagi," kata Laura. "Gimana sama kamu?" "Aku siap apapun yang terjadi. Sekalipun mati pun aku siap, Alan. Aku gak mau sakit lebih jauh. Aku dokter tapi untuk masalah seperti ini aku gak punya obat, Alan. Jadi jangan sakiti aku lebih jauh." Alan menghela napasnya, memejamkan matanya dan Ia memejamkan matanya dan pada akhirnya Alan mengangguk. Ia mengangguk yang artinya ia setuju. Alan bangkit dari duduknya. Ia pergi meninggalkan Laura yang sebelumnya sudah ia suruh untuk masuk. Paginya di ruang makan, Laura hanya mengambil susu kotak dari kulkas lalu melangkahkan kakinya keluar rumah untuk segera menuju rumah sakit. Begitupun dengan Alan yang selera makannya sudah menguap begitu saja. Laura mampir singgah ke salah satu bakery sebelum ia sampai di rumah sakit. Ia membeli roti yang ada di sana. Bau butter dan kopi beradu di indera penciuman Laura. Setelah mendapatkan rotinya yang hangat, Laura ingin melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil. Akan tetapi langkahnya terhenti kala kopi yang ia pegang justru terjatuh dan sedikit terkena dirinya. "Au, panas. Maaf kak," kata sang penabrak. Anak remaja yang memakai seragam sekolah itu tampak merasa bersalah. "Tidak apa-apa. Maaf sekali lagi kak," katanya lagi penuh penyesalan. Dan lagi-lagi Laura mengatakan tidak apa-apa. Dan setelahnya Laura masuk ke dalam mobil. Kopinya sudah tumpah, tidak tersisa. Beruntungnya tadi Laura membawa susu kotak, jadi rotinya ia makan dalam perjalanan dengan susu dingin miliknya. Nak Jendra membawakan pesanan sang kakak yang sedang ingin makan croissant butter. Nak Jendra membelikannya sebelum dirinya berangkat ke sekolah, karena toko roti tersebut tidak jauh dari rumah sakit, hanya butuh menyeberang dan beberapa langkah langsung sampai. Dan yang paling beruntungnya lagi adalah toko roti tersebut sudah buka, meskipun pagi sekali Nak Jendra datang. "Aku berangkat sekolah gak apa-apa?" Michelle mengangguk. "Nanti Yura datang kok, Alan juga pasti," kata Michelle. "Kak, jangan kerja ya, please. Kakak belum cukup sehat untuk kerja yang berat. Ini yang terakhir, kakak janji. Jangan terakhir terus. Kakak harus tahu kalau di dunia ini aku cuma punya kakak. Mama aja gak pernah peduli sama aku. Jadi, kakak jangan tinggalin aku."
Kakak nggak akan tinggalin kamu, nah. Kakak nggak akan kemana-mana. Makasih kak untuk tetap bertahan. Aku ke sekolah dulu ya. Kak dokter, panggilan itu membuat Laura menoleh. Kamu kok di sini? Tadi kena kopi saya ya? Tangannya sakit? Oh enggak, kebetulan kakak saya dirawat di sini jadi saya nunggu. Orang yang menabraknya tadi pagi adalah Najendra. Orang tua kamu? Nggak ada. Nggak pernah ada kayaknya deh. Nggak tahu juga. Oh iya maaf ya kak, tentang tadi pagi aku beneran nggak sengaja. Pasti kak dokter sedih karena kopi tumpahnya, kata Najendra. Aku jenguk kakak kamu boleh? Boleh, kakak aku juga nggak ada teman seumuran kayaknya deh. Siapa tahu bisa jadi teman kan? Benar, nanti pulang sekolah boleh temui aku di poli anak. Setelahnya Najendra pamit. Begitupun Laura yang kembali melangkahkan kakinya menuju poli anak. Pulang sekolah Najendra benar-benar menghampiri Laura dengan senyum mengembangnya. Laura dan Najendra sama-sama menuju ruangan Michelle. Pintu terbuka. Dokternya baru, tanya Michelle kalau melihat Laura karena Laura masih mengenakan jas dokternya. Bukan, Michelle sempat terpaku sejenak. Ini dokter Laura, tapi aku panggilnya kak dokter. Aku ketemu tadi pas beliin kakak croissant, terus gak sengaja numpahin kopinya ke kak dokter. Terus ajaibnya, ternyata kak Laura dokter di sini. Kupikir kakak gak ada teman sebaya, jadi aku aja kak Laura. Laura mengangguk, ia menyapa Michelle dengan canggung. Sedangkan Michelle tampak bersemangat. Michelle, sapa Michelle mengulurkan tangannya. Laura, aku tahu kamu, aku pernah lihat di televisi, keren sekali. Oh ya, terima kasih banyak Laura. Laura dan Michelle meskipun di hati Laura masih ada canggung, akan tetapi Michelle begitu pandai untuk backup Laura. Hingga obrolan mereka kini sudah merembet kemana-mana. Michelle juga bercerita tentang sakitnya, dan juga sakitnya yang dia rahasiakan di publik agar orang-orang mengasihi dirinya. Michelle ingin hidup dengan biasa tanpa embel-embel orang kasihan padanya karena penyakitnya ini. Kamu di sini nggak apa-apa, nggak ganggu kerja kamu kan? Tanya Michelle. Santai aja, aku udah selesai praktek. Paling nunggu bentar lagi untuk jaga UGD. Baru saja Laura mengatakan hal seperti itu, pintu kamar Michelle terbuka. Di sana tentu saja menampilkan Alan yang baru pulang dari kantor, membawa makanan untuk Najendra dan dirinya begitu banyak makanan yang Alan bawa. Namun langkah Alan sempat terhenti kala ia melihat Laura yang berada di sana. Ini pacar aku, kata Michelle, memperkenalkan Alan kepada Laura. Sayang, ini Laura, dokter anak di sini sekaligus teman baru aku. Laura, sapa Laura pada Alan yang tidak dibalas apapun oleh Alan. Kalau gitu aku pamit ya Shell, semoga cepat sembuh. Next time ketemu lagi ya, kata Laura. Beneran asing aku. Mau tapi anehnya aku sakit hati, kata Laura dalam langkahnya menuju UGD. Kok bisa kenal sama dokter? Tanya Alan. Najendra yang kenalin, kita ngobrol banyak, orangnya baik dan sangat ramah. Kamu udah makan? Tanya Alan yang mengalihkan pembicaraannya. Udah, sore itu mereka habiskan untuk mengobrol berdua. Tidak, bertiga dengan Najendra juga. Code blue. Suara itu keluar dari monitor milik Laura. Biar gue aja, kayaknya lo kurang fokus hari ini. Sorry, gue yakin lo bisa, Ra, kata Kiara. Laura dan Kiara keduanya melangkahkan kakinya sesuai dengan nomor yang ada di monitor. Dok, dia bakal baik-baik aja kan dok? Tanya orang tua pasien. Tenang ya ibu, kita usahakan dan jangan berhenti untuk berdoa ya, kata Laura. Kondisi pasien melemah. Laura dan rekan medis yang lain pun berhenti kala monitor pada layar yang menunjukkan garis lurus. Mereka saling pandang. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Suara tangis ibu yang mendominasi ruangan. Laura serta tim medis lainnya ingin keluar ruangan, akan tetapi langkah Laura justru dihentikan karena tubuhnya yang didorong hingga terjatuh, dan kemudian kerah bajunya ditarik paksa hingga Laura hampir saja tercekik. Kenapa kamu tidak becus jadi dokter? Saya sudah berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh, kenapa kamu gak sungguh-sungguh tangani anak saya? Ibu, saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Saya dan tim sudah berusaha semampu kami. Nyawa itu milik Tuhan, Bu. Kami manusia nggak pantas untuk renggut nyawanya, apalagi dokter, Bu, kata Laura. Beberapa suster memilih untuk lapor satpam agar kegaduhan ini segera ditangani. Kurang ajar, saya akan tuntut kamu. Ingat ya, saya tuntut kamu. Laura mengambil napas banyak-banyak.
Bukan salah dokter, Dok. Memang pasien kondisinya menurun dan bakteri seperti itu memang mematikan, seperti yang kita tahu, kata salah satu suster. Laura mengangguk. Ia sudah tidak punya tenaga. Ia melangkahkan kakinya keluar. Ia menelungkupkan wajahnya di meja miliknya. Menangis, perempuan itu menangis kembali, selalu saja begitu. Alan mendengar bisik-bisik dari beberapa pengunjung yang membicarakan perihal kegaduhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dokter anak itu yang berhasil Alan tangkap. Siapa kegaduhan yang mereka bicarakan? Alan buru-buru melangkahkan kakinya menuju ruangan Laura. Ia harap Laura baik-baik saja, kondisinya mentalnya karena terakhir kali Alan lihat. Saat Laura kehilangan pasiennya, perempuan itu menangis. Dokternya katanya mau dituntut ya, Bu. Gila banget keluarganya sampai segitunya, kata seorang ibu-ibu. Alan mengetuk pintunya perlahan. Kayaknya nggak ada dokternya, Mas. Lampunya kelihatan mati, kata ibu-ibu tersebut. Kala melihat Alan yang berada di sana mengetuk pintu beberapa kali. Alan memaksa ia membuka pintunya yang tidak terkunci. Ia masuk dan menutup pintunya. Ia lihat Laura yang masih di sana, menelungkupkan wajahnya di meja, masih dengan air mata yang membanjiri pipinya. Laura, ini saya, Alan. Semuanya saya yang urus. Jangan menangis. Alan, jadi dokter itu tidak mudah. Tidak ada yang ingin kehilangan nyawa dari siapapun, Alan. Kenapa orang-orang itu nyalahin aku? Saya percaya, Laura. Jika orang tidak ada yang percaya, saya satu-satunya yang percaya kamu, kata Alan. Tangis Laura mereda. Ia menghela napas berat. Bisa pergi, pintanya. Bisa. Sama kamu, tanya Alan lagi. Laura menggelengkan kepalanya. Sendiri, bisa pergi? Tanya Laura lagi dan Alan pun akhirnya mengangguk. Ia perlahan menjauh dari Laura dan keluar ruangan. Alan pergi untuk menyelesaikan masalah Laura. Bagaimanapun ia memiliki tanggung jawab atas Laura. Memang banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Laura tidak begitu peduli. Ia tetap melangkahkan kakinya menuju parkiran. Dalam perjalanan hanya ada musik yang menjadi teman Laura. Hingga akhirnya mobilnya sudah sampai di rumah. Besoknya Laura tetap berangkat ke rumah sakit dengan harap semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun dirinya harus berhadapan dengan polisi, dia harus menjelaskan apapun yang terjadi kemarin. Bahwasanya dirinya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Laura melangkahkan kakinya menuju ruang prakteknya. Dokter Laura, panggilan itu membuat Laura menoleh. Dokter Adnan memanggilnya, rekan dokter yang membantu Laura juga kemarin. Saya siap jadi saksi, dokter. Laura tersenyum simpul. Semoga hari ini juga jauh lebih ringan. Pukul 9 pagi Laura benar-benar dipanggil ke kantor polisi karena Dewan juga sudah mengerti masalah ini. Dan polisi juga datang bersama dengan ibu-ibu kemarin. Laura, Adnan, dan Kiara juga ikut serta. Laura terdiam di kursi tunggu. Di sampingnya ada Kiara. Ibu, mediasi akan segera dilakukan. Mohon tenang. Dalam masa mediasi ya, kata polisi. Mediasi dimulai dan setelah beberapa detik hingga berganti jam pun berlalu. Ibu tersebut tidak menerima damai, akan tetapi dirinya tidak punya bukti konkret untuk itu. Karena Laura juga sudah menjelaskan secara medis mengenai penyakit anaknya yang mana disebabkan oleh bakteri. Bakteri adalah musuh bagi imun tubuh yang sayangnya imun sang anak tidak bisa membantu dengan baik. Meskipun para dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Begitupun dengan Adnan yang ikut menjelaskan kejadiannya seperti apa. Ibu mau saya kembali tuntut karena tuduhan ini. Itu perkataan keluar dari mulut Alan yang ternyata berada di sana. Saya bisa tuntut ibu dengan keterangan palsu. Saya tahu ibu sedang berduka, tapi tidak bisakah ibu berpikir jernih? Dokter Laura dan tim juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Polisi juga sudah memeriksa tidak ada kecerobohan yang dilakukan oleh dokter Laura. Kata Alan, membuat si ibu terdiam, lalu setelahnya keluar begitu saja tanpa suara dari ruangan. Laura menghela napasnya. Setelah itu Kiara menarik Adnan untuk menjauh, sedangkan sekarang Laura dan juga Alan sudah berada di dalam mobil berdua. Michelle cari kamu, ada apa? Dia benar-benar anggap kamu sebagai teman baru. Dia udah sembuh, hari ini pulang, mau datang ke rumah sakit, tanya Alan. Bisa-bisanya Alan mengatakan hal seperti itu. Aku mau pulang. Oke, jawab Alan, tidak membantah apapun. Setelah Alan pergi, Laura tidak masuk ke dalam rumah. Akan tetapi dirinya pergi keluar lagi. Hari ini, ia akan pergi ke mall untuk membeli es krim kesukaannya.
menonton film terbaru sebagai penghargaan atas dirinya sendiri yang sudah bekerja begitu keras, sembari memulihkan segala pikirannya yang begitu kacau akhir-akhir ini. Laura berjalan sendirian begitu sampai di mall. Sebelumnya ia ke toko buku untuk membeli buku terbaru dari penulis favoritnya. Di sana ia membaca, memilih-milih buku yang dirinya suka, hingga akhirnya suara memanggil dirinya membuat atensi Laura teralihkan. "Kak Laura?" Najendra yang memanggil Laura. "Hai, Najendra," sapa Laura kembali saat ia lihat Najendra di sana bersama dengan satu teman perempuan. Mungkin pacar Najendra, Laura pun tidak tahu. "Senang bisa bertemu Kak Laura di sini." Najendra sangat hangat. Tatapan matanya yang berbinar membuat senyum Laura timbul begitu saja. "Kalian udah makan?" tanya Laura. "Makan sama aku mau?" "Mau dong, yuk temenin aku makan," kata Laura, lalu menarik kedua anak remaja itu untuk makan bersama. "Kamu namanya siapa?" "Karina, Kak." "Oh, oke Karin, nice to meet you." "Terima kasih Kak Laura." Obrolan mereka semakin jauh, hingga Najendra pun bisa merasakan bahwa Laura benar-benar seperti kakaknya sendiri. Mereka makan hotpot bersama, mengobrol tentang sekolah mereka, hingga hobi mereka yang juga saling berkaitan, hingga obrolan mereka semakin nyambung. Membahagiakan anak-anak itu sudah seperti mengobati inner child Laura, di mana ia merasa puas dan senang ketika melakukannya. Karena dahulu semasa dirinya anak-anak hingga remaja, yang ia lakukan adalah belajar, sampai tidak tahu bahwa dunia luar itu sangat seru. Laura memilih baju untuk Najendra dan Karina, hingga tidak terasa bahwa hari sudah semakin sore. Waktu makan satu harinya begitu cepat, sehingga mau tidak mau mereka harus berpisah di sini. Setelah Najendra dan Karina pulang, Laura masih berada di mall. Sepi menyapa, ia memilih untuk menonton film di jam terakhir, agar ia bisa di sini lebih lama. Setidaknya ia tidak bertemu dengan Alan malam ini. Karena entah mengapa, melihat Alan di rumah sama sekali membuat hatinya tidak nyaman. Laura keluar bioskop pada pukul 11:30 malam. Ia melangkahkan kakinya keluar mall yang sudah sepi pengunjung, bahkan sangat sepi. Ia menuju parkiran. Di ruang tamu ia lihat Alan yang sedang sibuk dengan laptopnya, hingga suara pintu terbuka membuat pandangannya beralih. Alan menatap ke arah Laura yang baru saja pulang dalam keadaan baik-baik saja. Hari sudah berganti dan hari ini Alan sangat sibuk di kantor. Ia harus mengecek pembangunan gedung baru untuk produksi yang berada di Jakarta Selatan. Setelah melakukan panggilan dan mengobrol, Alan buru-buru untuk kembali ke Jakarta Utara untuk menemui Vero yang sudah tiba di Jakarta. "Vero mau bertemu, sepertinya ada kabar baik mengenai produk kita," kata Alan pada Jasmine. Perempuan itu mengangguk setuju. Alan dan Vero bertemu di salah satu restoran hotel. Mereka mengobrol sekaligus makan siang. Banyak yang mereka obrolkan mengenai bisnis ini dan pada akhirnya pertemuan kali ini dengan Vero yang setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Alan. Keberhasilan Alan hari ini tentu saja membuat wajahnya sumringah. Di sisi lain, Laura juga sudah kembali ke rumah sakit. Hari ini dirinya cukup sibuk karena kemarin pasiennya sempat ia tinggal. "Pagi suster," sapa Laura. "Pagi dok." Laura mulai prakteknya, hingga pada pukul 12 ia harus berhenti sebentar untuk istirahat. Pada pukul 3 sore akhirnya semuanya sudah selesai. Dan pada pukul 6 sore Laura sudah keluar dari area rumah sakit untuk pulang. Laura merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Tubuhnya terasa hampir remuk. Laura membuka ponselnya, membuka media sosialnya. Ia ingin mengabadikan bunga ini dalam bentuk postingan, akan tetapi matanya justru menangkap sesuatu yang seharusnya tidak dirinya lihat. Postingan Michelle yang memperlihatkan bunga dan kotak kalung yang ada di foto bahkan mirip dengan bunga yang berada di tangannya. Hanya beda warna pada bunganya saja. Tawa Laura muncul. Tawa sumbang yang sekarang juga diiringi dengan rasa kesal di dada yang begitu memuncak. Alan memberinya bunga, tapi juga Alan memberi Michelle bunga. Benar-benar di luar dugaannya. Laura meletakkan bunganya begitu saja, lalu ia masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Alan mendapatkan telepon dari orang tuanya bahwa salah satu rekan kerja mereka ada yang menikah hari ini, dan Alan diminta untuk datang bersama dengan Laura. Awalnya Alan menolak dan mengatakan ingin datang sendiri, akan tetapi orang tuanya memaksa. Alan dan Laura sudah siap dengan jas dan gaun rapinya. Laura mengenakan dress pendek selutut.
berwarna silver, sedangkan Alan memakai kemeja putih dan tuxedo abu-abu. Mereka tampak serasi, bahkan beberapa tamu dari orang-orang tersebut menatap kagum ke arah pasangan Alan dan Laura. Punya bini cakep, gak pernah dikenalin. Gila si Alan, kata Cleo, salah satu teman Alan di sekolah, bahkan hingga sekarang. Ya, gimana nanti pacarnya ngamuk, timpal Mike yang berhasil mendapatkan tamparan di bibirnya oleh Cleo. Tahu tempat anjir pula-pula nggak tahu aja kita, kata Cleo berbisik. Maka dari itu Alan memilih untuk membawa Laura menepi. Dari sana duduk di salah satu kursi tamu untuk menikmati pesta. Laura Alan di sini juga? Pertanyaan itu menghampiri keduanya ketika mereka berdua sedang duduk diam menatap ke arah sang pengantin. Michelle? Tanya Alan yang juga terkejut melihat Michelle yang datang ke pernikahan ini. Anak dari sutradara aku yang kemarin ini. Aku diundang. Kamu juga? Laura juga? Tanya Michelle. Iya, anaknya teman papa aku kebetulan ketemu sama Alan, jadi duduk bareng, kata Laura. Dan detik itu juga Alan menatap ke arah Laura sekilas, mendengar penuturan Laura yang menurutnya menyelamatkan Alan. Aku udah mau pulang. Kamu naik apa? Naik taksi tadi, jawab Michelle. Ayo, aku anterin pulang. Boleh, Laura, aku duluan ya, kata Michelle. Dan sekarang Alan berakhir dengan mengantarkan Michelle pulang, meninggalkan Laura di pesta orang yang sama sekali tidak dirinya kenal. Lagi-lagi hanya bisa mengucapkan, "Poor Laura," ucapnya pada dirinya sendiri. Hari ini bersama dengan beberapa anggota medis, Laura berada di sekolah dasar untuk memberikan vaksin, serta beberapa sosialisasi mengenai kesehatan anak. Sudah sejak 1 jam yang berlalu. Tentu saja, dalam hal suntik-menyuntik akan ada drama dari beberapa anak yang tidak mau disuntik vaksin. Nggak sakit kok, kalau sakit cubit aja ini tangan ibu dokternya, kata Laura pada anak yang matanya sudah berlinang air mata. Udah sakit nggak? Tanya Laura ketika sudah selesai menyuntikkan